Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Ari sebagai Menkominfo di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden menunjuk Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi dan bagaimana Budi Ari menyelesaikan segunung permasalahan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk mengulasnya sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak. Mas Adi, menurut Anda apa yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Budi Ari? Ya saya kira hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu kenapa. Balas jasa bukan? Ya pasti publik membaca ini juga bagian dari balas jasa dalam politik. Saya kira relawan Jokowi, Projo ini kan punya kontribusi besar terkait dengan pemenangan Jokowi. Jadi wajar dan lumrah kalau mendapatkan konsesi politik ya sebagai wamen dan kemudian jadi menteri. Yang agak lucu dan sumir itu kalau tidak ikut berjuang tapi minta sesuatu. Itu yang rumit dalam politik kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya membaca sepertinya ini menegaskan bahwa Jokowi itu ingin menaruh orang kepercayaannya, Budi Ari, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Kominfo yang selama ini memang belum tuntas dan belum maksimal. Asumsinya tentu Budi Ari ini kan bukan ketua umum partai, bukan aktivis partai. Yang diharapkan tentu bisa memberikan totalitas ya, bagaimana persoalan-persoalan yang dianggap sebagai gunung besar persoalan di Kominfo itu bisa selesai dan bisa tuntas, Mbak. Itu yang saya kira kenapa kemudian Pak Jokowi memilih Ketum Projo Budi Ari sebagai menteri ya. Tentu Pak Jokowi ingin supaya ini tidak larut dalam persoalan hukum. Oke, persoalan hukum sudah ada yang tangani, tapi ingat proyek soal BTS ini harus tuntas. Karena tujuan utamanya soal BTS ini kan tujuan yang saya kira cukup mulia. Ini kan diawali sejak pandemi COVID di mana di berbagai wilayah di belahan bumi Indonesia yang selama ini tidak terjangkau dengan bergantungan internet. Diri pada internet. Betul, makanya kemudian perlu dipercepat dengan proses itu. Jokowi ingin memastikan sebelum lengser, sebelum masa jabatan politiknya berakhir di 2024, semua negara, semua wilayah di Indonesia mereka yang kemudian mendapatkan akses internet yang cukup cepat. Mas Adi, menurut Anda salah satu masalah yang paling pelik selain masalah hoax, kemudian memberantas judi online, masalah buzzer dan lain sebagainya, masalah BTS 4G ini kan yang paling complicated karena melibatkan uang yang segitu besarnya dan infrastrukturnya yang pembangunannya juga cukup tidak mudah gitu kan, harus membuka akses dan lain sebagainya. Bisa tidak selesai di 2024? Saya kira bisa, setahun. Saya kira bisa selesai dengan satu catatan bahwa Budi Ari itu tidak cawe-cawe dengan urusan Pilpres. Budi Ari itu fokus mengerjakan PR yang selama ini menggunung. Jadi Budi Ari setelah ditunjuk jadi menteri hari ini stop bicara tentang kongsi politik, stop bicara tentang kedekatannya dengan salah satu capres tertentu, stop bicara tentang cawe-cawe soal siapa yang harus diusung. Kalau itu yang dilakukan maka setumpuk persoalan yang ada di Kominfo ini akan tuntas setuntas-tuntasnya. BTS ini kan tinggal misalnya membangun 7.000 soal tower yang mangkrak. Saya kira dalam waktu setahun setengah akan maksimal kok. 5 tahun kalau nggak fokus, nggak maksimal juga tidak akan tuntas. Ini bukan soal timing, tapi bagaimana soal fokus. Selain itu, ini kan kita ingat janji politik Jokowi itu adalah membangun infrastruktur digital. Bagaimana membangun yang disebut dengan tol langit itu. Itu artinya apa? Semua Indonesia itu harus terjangkau dengan internet yang cepat. Ini bagian dari satu aksentuasi supaya untuk mempermudah akses terhadap informasi. Yang kedua ini sebagai stimulus untuk membuat pertumbuhan ekonomi agak sedikit mapan. Karena denyut nadi ekonomi, salah satunya melalui bisnis-bisnis online yang disebut oleh Jokowi dengan e-commerce itu. Nah ini yang kemudian ingin dititipkan kepada Budi Ari, bahwa selama 1,5 tahun Budi Ari itu harus menggunakan kacamata kuda. Nggak perlu toleh kanan, nggak perlu toleh kiri ya. Mungkin apakah itu salah satu tujuannya kenapa Pak Jokowi akhirnya memilih orang yang non-partisan dan kemudian menaruh wamen juga di Menkominfo yang sebelumnya tidak ada. Bahkan Pak Jokowi bukan hanya wamen, taruh satgas. Taruh satgas juga di situ untuk membantu dan mempercepat semua proses yang selama ini mangkrak di Kementerian Kominfo itu. Bahkan kalau mau jujur, selain BTS kan sebenarnya ada persoalan-persoalan yang cukup serius. Misalnya soal bagaimana perlindungan data diri kita yang selalu bocor itu. Betul. Itu nggak tuntas, itu jangan disepelekan loh. Orang saat ini berinteraksi dengan apapun, berinteraksi dengan banking, bertransaksi soal finance dan seterusnya, itu nggak nyaman. Ngasih data dan nomor telepon. Nggak selesai masalahnya. Dan setelah itu bocor kemana-mana, ada NPWP, kemudian kartu keluarga dan seterusnya, itu bisa di-cloning dan bisa diambil oleh
oleh siapapun yang punya kepentingan tertentu ya, dan itu yang sampai sekarang nggak tuntas. Kalau soal hoax, soal fitnah ini kan isu lama yang sebenarnya menjadi penting seakan-akan tidak penting karena persoalan BTS nggak tuntas. Makanya kalau mau jujur, ketika Jokowi menunjuk Budi Ari, ini adalah salah satu bentuk kepercayaan cukup luar biasa loh. Bayangkan Jokowi itu menafikan semua kader-kader partai yang pastinya juga ingin dengan posisi menteri itu. Jokowi tentu beresiko dalam tanda kutip tidak terlampau disukai oleh partai politik yang lain, terutama partai politik koalisi karena memilih relawan politiknya untuk jadi menteri. Ini pertama kok dalam sejarah relawan itu jadi menteri. Biasanya orang melihat relawan itu ya paling banter dia komisaris lah, atau paling manis karir politiknya hanya sebatas wamen. Ini tidak. Ini mendapatkan portofolio yang cukup luar biasa. Makanya saya mengatakan bahwa sejak Budi Ari ditunjuk sebagai menteri, buktikan bahwa Budi Ari itu ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri bukan karena balas jasa, bukan karena projo, bukan karena ketum relawan Jokowi, bukan. Tapi Budi Ari itu adalah orang yang dipercaya bahwa semua persoalan yang setumpuk gunung di Kemenfo itu bisa selesai dan sampai tuntas. Kalau dari rekam jejaknya sendiri bagaimana, Mas Adi? Kalau dilihat dari rekam jejaknya, sorry itu saya harus kita katakan, Pak Budi Ari ini nggak punya portofolio di Kominfo ya. Coba bayangkan sebelumnya di Wakil Menteri Desa ya, tiba-tiba jumping pada persoalan teknologi dan informatika. Ini dua klaster yang saya kira butuh kerumitan yang nggak sama. Coba bayangkan, saya yang sekolahnya politik, tiba-tiba disuruh ngomong tentang finance, ngurus tentang perbankan, saya pasti kelabakan. Di situ saja ini menjadi kerumitan. Makanya sepertinya yang dibutuhkan dari Budi Ari oleh Jokowi itu soal leadership. Ya, soal kepemimpinan, bahwa Budi Ari bisa mengemban ini, kalaupun toh tidak terlampau paham misalnya soal informatika, tidak terlampau paham, tidak memiliki latar belakang yang terkait dengan dunia internet dan digitalisasi, ada wamen kok yang jago di situ. Ada satuan tugas khusus. Jadi tugas Pak Budi Ari ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengorkestrasi semua resource dan semua SDM yang sudah disiapkan juga oleh Pak Jokowi. Kalau mau jujur, Pak Budi Ari ini mendapatkan kemewahan yang cukup luar biasa. Satu, projo yang memang posisinya dimuliakan. Yang kedua, dapat wamen yang saya kira untuk mendongkrak kinerjanya. Yang paling penting, dapat satgas. Ini kan klaster-klaster yang sengaja disupport supaya Budi Ari itu menuntaskan. Tapi tugasnya berat juga berarti ya? Berat, betul. Tidak sampai 1 tahun. Tapi kalau dilihat dari gunung masalah yang disebutkan oleh Budi Ari ini, rasa-rasanya yang paling spesifik, target yang paling utama dituntaskan itu soal BTS. Proyek mangkrak yang 7.000 BTS yang kemudian tidak sampai selesai itu. Tapi bisa selesai itu setahun? 50-50 sih. Karena saya melihat Pak Budi Ari ini juga sering genit bicara tentang pilpres, tentang politik, dan soal perkongsian politik. Atau jangan-jangan memang ketika Pak Budi Ari yang dipilih, Pak Jokowi sebenarnya ingin memberikan satu pesan politik kepada publik bahwa Pak Jokowi itu memang memberikan treatment yang luar biasa kepada relawan politisnya. Karena hanya melalui relawan politik inilah Jokowi itu bisa nyaman bicara tentang pemilu dan bicara tentang pilpres. Sesuatu yang Jokowi tidak dapatkan di partainya sendiri. Oke, baik. Kemudian soal ada beberapa wamen yang diganti. Salah satunya adalah Wakil Menteri Agama. Ini satu partai, Mas Adi. Apakah ini soal politik atau membiarkan wamen yang sebelumnya fokus ke pencaleg? Ya, Kan atau bagaimana? ya pastinya soal pergantian wamen dari satu partai ini pastinya sudah dibicarakan dengan P3 ini. Ini kan satu partai dan satu kolam, pasti sudah bicara dari hati ke hati. Infonya memang wamen sebelumnya itu sudah mendaftarkan diri sebagai caleg. Tentu ini tidak akan kondusif ya, karena akan memberikan double loyalty. Satu, sebagai wamen untuk membantu kinerja menteri pasti terganggu. Karena pada saat yang bersamaan juga harus berpikir tentang dirinya yang harus memenangkan pertarungan di pileg. Nggak ada orang yang sempurna bisa menaruh secara total pikirannya itu di 24 yang berbeda. Oleh karena itu penggantinya dari P3. Bagi saya wamen Menak ini adalah tugas utamanya adalah untuk melakukan moderasi paham keagamaan ya. Itu saya kira proyek politik, proyek keagamaan yang cukup penting supaya narasi-narasi keagamaan di Indonesia itu tidak selalu membentur-benturkan antara agama dengan negara, tidak membentur-benturkan agama dengan nilai-nilai spiritualitas lain, tidak membenturkan agama dengan NKRI dan Pancasila dan seterusnya. Dan yang paling penting, wamen ini posisinya adalah bagaimana memberikan pengetahuan yang inklusif soal bagaimana menjadi umat beragama yang cukup baik. Baik, terakhir Mas Adi, ada beberapa wamen
yang dilantik tadi selain Menkominfo ada Wamenkominfo, Wamendes, Wamenlu, Wamen BUMN dan Wamenak. Itu tugasnya urgent semua, Mas Adi. Iya, saya kira memang urgent. Kalau kita lihat belakangan kan memang ada sejumlah wamen yang posisinya kosong. Dulu disebut ada 21 wamen kosong. Setelah itu diisi tinggal 19, diisi lagi tinggal 17, ini diisi lagi ada beberapa, mungkin tinggal 15 wamen yang kosong. Ini tentu dibaca sebagai publik bagian dari power sharing. Hal alami ya, ini soal konsesi politik bagi para pendukung-pendukung Jokowi. Saya membaca kenapa wamen ini sudah mulai muncul, Wamenlu misalnya, ataupun wamen-wamen yang lain sederhana. Bagi Pak Jokowi sepertinya ingin meningkatkan bagaimana hubungan politik luar negeri ketika ada wamen Menteri Luar Negeri ada di situ. Karena memang menghadapi dunia yang serba cukup dinamis, menghadapi pergeseran geopolitik yang cukup luar biasa, saya kira seorang menteri pasti membutuhkan seorang support wamen yang saya kira juga paham dengan geopolitik. Siapa yang bisa menyangka Rusia dan Ukraina tiba-tiba mau perang? Betul. Siapa yang kemudian bisa memprediksi Amerika dan Cina itu tidak akan tegang selamanya seperti sekarang? Siapa yang bisa menyangka bahwa Korea Selatan ini akan aman-aman saja? Bukankah tensinya itu akan terus naik? Bukankah soal laut Cina Selatan juga selalu tegang tensinya? Karenanya butuh wamen yang saya kira untuk membantu mengakselerasi semua capaian-capaian yang pastinya bagaimana tantangan geopolitik ke depan itu sudah dibaca oleh Jokowi. Makanya ditaruh wamen. Kalau Wamendes wajar dong, kan sudah ditinggalkan Pak Budi Ari dan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah jalan ceritanya. Terima kasih Mas Adi Praitno atas bincang-bincangnya malam hari ini di iNews Prime. Sehat selalu Mas Adi. Siap. Pemirsa, usai jeda aksi penurunan baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi di Kabupaten Barito, Utara Kalimantan Tengah, mendapat penjelasan Panglima TNI selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Thank you Mas Adi.